teman-teman semuanya. Hai, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat juga bahagia. Amin ya rabbal alamin. Wah, Masya Allah ya, 2020 akan segera berakhir. Gimana nih dengan 2020 kamu? Ya, saya rasa semua orang akan jawab 2020 ini penuh dengan kejutan. Mungkin banyak banget rencana-rencana yang udah kita buat gitu. Banyak banget yang berubah gitu kan, atau berubah total gitu ya. Banyak banget hal-hal yang di luar logika kita tuh ternyata terjadi di tahun ini gitu. Nggak nyangka banget bisa ngelewatin 2020 yang berat ini akhirnya gitu. Tapi nggak tahu nanti di 2021 gimana, apakah ternyata lebih berat. Ya semoga COVID segera berlalu ya teman-teman ya. Keadaan ekonomi juga semakin pulih, kita bisa kayak dulu lagi. Kangen banget deh masa-masa sebelum COVID, dimana kita kalau mau pergi-pergi nggak perlu parno gitu ya, nggak perlu ya kalau ketemu orang tuh kayaknya parno aja gitu ya. Ya, tapi alhamdulillah jadi sering dan rajin cuci tangan, lebih peduli dengan kebersihan gitu ya setelah COVID datang ini. Ya pasti tentu ada hikmahnya yang bisa kita ambil dari COVID ini. Yang jelas 2020 ini yang menjadi 2020 yang berat bagi semua kalangan ya, semua kalangan. Saya tahu 2020 ini berat banget, apalagi setelah saya baca naskah di buku cerita tentang 2020 gitu. Masya Allah ya teman-teman ya, saya ngerasa bahwa 2020 saya itu berat, tapi ternyata jauh banyak banget ujiannya tuh yang lebih berat gitu dari saya. Saya 2020 ini diawali dengan Januari yang penuh semangat, Februari suami sakit, masuk rumah sakit, itu rasanya kayak gitu ya Allah gitu. Schedule buat keluar kota akhirnya cancel gitu kan. Tapi ya mungkin itulah cara Allah melindungi kami ya. Kami waktu itu mau ke Bandung dan Jakarta, dimana ternyata Februari itu udah masuk gitu ya virus COVID di 2020 maksudnya di Indonesia gitu ya. Yang mulai konfirmasi dan mulai ada lebih menyebarnya itu di Maret kan teman-teman. Ya jadi akhirnya kami di rumah aja gitu, nggak jadi keluar kota gitu ya. Itu sih ngambil hikmahnya banget, suami sakit. Ya pasti berdampak banget sama bisnis ya teman-teman ya. Bisnis tuh pernah sampai minus beberapa kali di awal masuknya COVID gitu kan. Terus juga beberapa kali saya menghadapi karyawan yang ada yang dia mengundurkan diri secara sepihak, ada yang memang saya mau nggak mau harus putuskan kontrak gitu ya. Tapi bukan sama sekali bukan karena COVID, tapi karena memang sedang bermasalah sama timnya gitu ya. Emang ada yang memang dia punya pilihan lain gitu. Di situ rasanya buat cari tim baru itu buat saya itu adalah sesuatu hal yang berat, karena gimana ya, kita harus cari orang baru, harus nyeleksi gitu-gitu tuh berat, dan harus mulai ngajarin dia lagi dari awal gitu kan. Itu dilalui di 2020, tapi alhamdulillah meskipun di 2020 yang berat ini, alhamdulillah kami malah menambah gitu. Kami menambah tim di 2020 ini, tapi menambah timnya itu setelah masuk new normal ya. Alhamdulillah udah mulai membaik gitu, udah mulai stabil lagi gitu, alhamdulillah ya teman-teman ya. Jadi karena kecintaan, hobi teman-teman menulis ternyata itu membawa pintu rezeki bagi banyak orang gitu kan. Jadi kami semakin banyak orang yang antusias buat belajar nulis, buat berkarya, ternyata itu membuka lapangan pekerjaan buat kami yang ada di sini gitu kan. Selanjutnya apa ya? Oh iya, kolaborasi. Saya tuh dulu punya impian di 2020 ini bisa kolaborasi dengan banyak orang gitu kan, dengan banyak public figure. Tapi ya mau nggak mau di 2020 harus menahan diri untuk nggak keluar kota gitu kan. Jadi ya harus bersabar, mungkin nanti di tahun selanjutnya ya bisa
bertemu langsung gitu kan kolaborasinya. Karena di 2020 ini kami membangun kolaborasinya via online aja, nggak ketemu secara langsung. Jadi kayaknya gregetnya tuh kurang dapet gitu ya teman-teman ya. Nah, saya waktu baca naskah di buku cerita tentang 2020 tuh nangis banget teman-teman. Ternyata ya pandemi COVID-19 virus corona ini tuh benar-benar berdampak bagi semua kalangan. Ada yang bahkan sampai ke ke rumah tangga gitu kan, sampai ada yang harus bercerai, ada yang harus kehilangan orang yang tercinta, ada yang bahkan menjadi korban positif COVID-19 gitu kan. Terus juga ada yang ke bisnisnya sampai ada yang zero order gitu kan, harus mengalami kebangkrutan gitu kan. Ada yang gimana perjuangan seorang guru mengubah metode pembelajaran dari tatap muka sama mengubahnya menjadi daring, itu luar biasa berubahnya gitu kan. Dari seorang ibu rumah tangga yang menghadapi menemani anak-anak harus sekolah daring gitu kan dari rumah. Terus ada banyak banget teman-teman yang harus melewati PHK secara sepihak gitu kan. Saya pengen nangis. Ya Allah gitu kan. Jadi banyak banget saudara-saudara kita yang menghadapi pandemi ini dengan sangat berat gitu. Harus di PHK, kemudian ya harus ada yang harus minjem uang gitu kan buat bertahan hidup gitu. Terus harus merantau, terus ada yang nggak bisa ketemu keluarga gitu kan, harus lebaran sendirian di kontrakan gitu kan, di kosan. Terus anak-anak sekolah yang ngerasain perpisahan lewat online. Gimana sih kita di mana-mana ya selama ini kalau perpisahan sekolah gitu kan ataupun wisuda, mungkin ada kayak acara gitu kan yang meriah atau jalan-jalan gitu kan. Itu tuh mereka nggak ngerasain itu gitu kan. Gimana sih rasanya wisuda secara online gitu kan, nggak secara langsung gitu kan. Itu saya ngebayanginnya tuh sesuatu hal yang luar biasa banget. Orang-orang yang ngerasain itu pasti orang-orang luar biasa juga gitu kan, karena itu adalah sesuatu hal yang nggak mudah banget gitu kan. Terus dimana tantangan baru banget sih orang-orang yang lulus kuliah, lulus sekolah di tahun pandemi itu, tantangan barunya tuh nyari kerjanya itu loh teman-teman. Dimana banyak banget perusahaan yang mau nggak mau mem-PHK kan banyak orang, banyak karyawan. Dimana juga di situ banyak orang yang baru lulus yang mau cari kerja gitu kan. Saya tuh kalau baca buku cerita tentang 2020 tuh, itu tuh kayak kamus kehidupan banget. Karena disitulah kita banyak belajar tentang kehidupan teman-teman. Jadi kita belajar banyak hal. Jadi meskipun kita nggak ngerasain ujian yang berat itu, tapi kita bisa tetap dapat hikmahnya gitu dengan membaca buku ini gitu. Masya Allah banget ya, banyak banget teman-teman yang berbagi kisahnya, yang berbagi ceritanya di buku cerita tentang 2020 ini. Sampai kami harus bikin 4 jilid teman-teman. Kamu bisa pilih mau jilid 1, jilid 2, jilid 3, jilid 4, atau kamu bisa borong semuanya. Masya Allah ya. Kalau teman-teman yang membeli buku ini juga bisa belajar banyak hal. Terus juga pastinya bisa ketemu teman-teman nulis yang lain. Semoga bisa jadi nambah silaturahmi gitu ya, nambah teman menulis gitu ya. Terus teman-teman yang mungkin tertarik pengen ikut nulis bareng juga belajar. Kira-kira tulisan yang terpilih itu tulisan yang seperti apa gitu kan. Dan saya ucapin selamat buat teman-teman yang udah berhasil berbagi di cerita tentang 2020. Saya doain semoga tulisannya bisa bermanfaat bagi banyak orang gitu ya. Terima kasih buat kamu yang udah semangat, kamu udah berjuang di 2020 ini. Kita sama-sama ya teman-teman ya, kita sama-sama berjuang lagi selanjutnya di 2021. Semoga hal-hal yang udah kita lewatin ini bisa bermanfaat bagi kita sendiri, bagi banyak orang, dan juga bagi
keluarga, bagi kehidupan kita lah ya pokoknya ya. Dan yang penting sih bermanfaat juga tulisan itu buat akhirat kita nanti gitu. Semoga jadi pemberat amal kebaikan buat teman-teman semuanya. Ya, setiap orang itu pasti punya kisah yang unik. Nggak akan ada orang yang punya kisah yang sama persis. Jadi apapun kisah kamu, apapun takdir kamu, kamu itu unik. Kamulah yang pantas mendapatkan hikmah itu. Kamulah yang memang cuman kamu yang sanggup melewatin ujian itu. Jadi jangan putus asa, terus semangat, terus berprasangka baik sama Allah ya teman-teman ya. Semoga COVID segera berlalu. Buat kamu yang mungkin gak ikutan nulis di cerita tentang 2020, kamu bisa support penulis-penulis yang ada di Indonesia ini. Bahkan juga ada ya yang ikutan dari luar negeri. Bisa support kami dengan membeli buku cerita tentang 2020. Terima kasih teman-teman semuanya buat kalian yang udah support kami di dunia kepenulisan. Terima kasih ya, sampai ketemu di buku-buku selanjutnya. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.